Salam sehat. Selamat bertemu kembali dengan Pak Dodi yang pada pagi hari ini akan kembali lagi membicarakan tentang materi matematika. Untuk pada pagi hari ini, Pak Dodi akan membicarakan kelanjutan dari materi yang lalu, masih mengenai himpunan. Untuk itu, perhatikan whiteboard di samping. Mari kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu himpunan kosong yang dilambangkan dengan lambang himpunan yang di tengahnya tidak ada anggotanya, atau dilambangkan dengan bulatan yang ada garisnya seperti ini. Ini adalah lambang-lambang himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Contoh A, himpunan manusia berkepala 10. Nah, kalau kita diminta menentukan anggota-anggota dari A, kan tentu saja tidak ada manusia yang berkepala 10. Nah, inilah sebuah contoh yang dinamakan dengan himpunan yang tidak punya anggota atau himpunan kosong. Yang lain, himpunan B, himpunan bilangan bulat yang terdapat antara 0 dan 1. Nah, anak-anak kembali lagi, tidak ada bilangan bulat yang terletak di antara 0 dan 1. Karena yang terletak di antara 0 dan 1 itu pasti bilangan-bilangan pecahan. Nah, ini sekali lagi juga contoh dari himpunan kosong. Yang ketiga, himpunan faktor genap dari 15. Kalau kita lihat, anggota-anggota dari himpunan C ini adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, ternyata kan tidak ada yang merupakan bilangan genap. Nah, maka himpunan C ini juga dikatakan sebagai himpunan yang kosong atau himpunan yang tidak mempunyai anggota. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan materi yang lain, yaitu himpunan bagian yang istilah lainnya adalah subset, kemudian dilambangkan dengan seperti huruf C seperti ini anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dinamakan dengan himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan yang lain. Apa sih yang dimaksud? Mari kita lihat. Misalnya ada sebuah himpunan A yang anggotanya adalah 1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa banyaknya anggota himpunan A adalah 1. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih himpunan-himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya 1 ini. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong ini dikatakan sebagai himpunan bagian? Iya, karena bagian terkecil dari satu zat atau benda itu adalah kosong, tidak ada. Ya, maka dikatakan himpunan kosong itu adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan manapun juga. Dikatakan B yang himpunan kosong ini adalah subset dari himpunan A. Kemudian C, himpunan yang anggotanya adalah 1, sama dengan himpunan A. Ini juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Maka dikatakan himpunan C yang anggotanya 1 adalah subset dari A. Adakah himpunan lain yang merupakan himpunan bagian dari A? Ternyata tidak ada. Maka dikatakan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 2. Ya. Nah, kalau banyaknya anggota himpunan A itu adalah 1, ternyata banyaknya himpunan bagiannya adalah 2. Mari kita lihat yang lain pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, misalnya ada himpunan D yang anggotanya adalah A dan B. Maka dikatakan banyaknya anggota himpunan D adalah 2. Nah, mari sekarang kita lihat semua himpunan bagian yang mungkin dari himpunan D yang anggotanya A dan B ini. Kembali lagi, kita tulis yang pertama, misalnya himpunan E yang merupakan himpunan kosong. Dari keterangan pertama tadi, himpunan kosong merupakan subset dari himpunannya, himpunan D. Maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian F,
himpunan yang anggotanya adalah A saja. Ya, karena anggota A, F ini ada pada D, maka himpunan F yang anggotanya semua ada pada D ini dikatakan subset dari D. Kemudian himpunan G yang anggotanya adalah B, sama, karena semua anggota G ini ada pada D, maka dikatakan himpunan G ini adalah subset dari D. Kemudian selanjutnya himpunan H misalnya, yang anggotanya adalah A dan B. Ya, semua anggota himpunan A ini juga ada pada D, maka dikatakan himpunan H ini juga subset dari D. Nah, kembali lagi, adakah himpunan-himpunan yang lain yang merupakan himpunan bagian dari D? Ternyata tidak ada. Maka dikatakan himpunan bagian dari himpunan D yang anggotanya ada 2, ternyata ada 4. Nah, anak-anakku, dari 2 contoh di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa banyak himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya adalah N atau banyak anggota adalah N adalah 2 pangkat N. Ya, kembali lagi, misalnya himpunan A banyaknya anggota adalah 1, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian himpunan D banyak anggotanya 2, maka banyak himpunan bagian dari D adalah 2 pangkat 2 sehingga adalah 4. Nah, anak-anakku, ini adalah himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya adalah N. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan dengan materi yang lain, yaitu tentang himpunan semesta. Ya, apa sih semesta itu? Luas, gitu ya. Nah, himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar atau U besar, gitu ya. U itu dinamakan dengan universal, sehingga himpunan semesta itu juga dinamakan dengan himpunan universal. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Ya, nah, banyaknya anggota dari himpunan semesta bisa sama atau lebih banyak dari himpunan yang dibicarakan. Nah, jadi ada 2, yaitu bisa sama, bisa lebih banyak dari himpunan yang dibicarakan. Apa sih yang dimaksud? Mari kita lihat sebuah contoh. Misalnya, tentukan himpunan semesta dari himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, D. Kalau kita lihat, banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A bisa himpunan A itu sendiri. S-nya adalah anggotanya adalah A, B, C, D. Dari sini kita dapatkan banyaknya anggota himpunan semesta adalah 4, sama dengan himpunan A. Jadi boleh sesuai dengan definisinya, sama. Bisa juga himpunan S dari himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kenapa ini boleh dikatakan S? Karena gitu ya, semua anggota yang kita bicarakan, yaitu himpunan A yang anggotanya hanya A, B, C, dan D, itu ada pada himpunan S yang ini. Jadi itu yang dimaksud lebih banyak dari himpunan yang dibicarakan. Atau kalian bisa memperluas lagi untuk menentukan himpunan S dari himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, D. Yaitu apa? Himpunan S-nya adalah abjad. Karena ya, nah kita dapatkan bahwa banyaknya anggota S yang anggotanya abjad adalah 26. Ini sama dengan contoh yang kedua yang mengatakan bahwa himpunan semesta itu banyaknya anggota himpunannya adalah lebih dari himpunan yang dibicarakan. Nah, anak-anak, ini untuk materi pada sesi ini. Selanjutnya nanti kerjakan soal-soal latihan yang telah Pak Dodi siapkan.